Baik, selamat datang kepada peserta kajian tafsir Surah Al-Ikhlas yang diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Quran Medan. Dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan video bagi yang tidak berhalangan dan menonaktifkan speaker selama acara berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes. Yang terhormat pengurus KCK Medan dan peserta kajian tafsir yang berada di ruang Zoom ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang dengan izin Allah kita dapat berhadir pada kajian tafsir Komunitas Cinta Quran Medan yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Azam Az-Zuhairi LC yang kali ini bertemakan Surah Al-Ikhlas. Selawat beriringkan salam, mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, qudwah kita. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti sunnah beliau, mencintai beliau, dan berselawat kepada beliau, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian tafsir Surah Al-Ikhlas. Semoga Allah menerima niat kita untuk menimba ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Baiklah, mari kita buka kajian tafsir surah Al-Ikhlas ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak tilawah Quran yang akan dibawakan oleh siswi tahfiz Komunitas Cinta Quran Medan, Mbak Anissa Ihsan. Ruang dan waktu kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maha benar Allah. Jazakillah khair kepada Mbak Anissa Ihsan. Dengan dibacakan Al-Quran tadi, semoga Allah turunkan sakinah kepada kita dan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Azam Az-Zuhairi LC, izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Ustadz Azam Al-Mujahid Az-Zuhairi LC, nama beliau, lahir di Surabaya tanggal 18 April tahun 2000, alamat Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Emailnya ini
status masih single ya. Adapun pendidikan beliau, beliau merupakan tamatan dari High School Darul Quran Mulia, Diploma Arabic Language Academy Imam Malik Istanbul, dan Degree Syariah Academy Imam Malik Istanbul. Adapun pengalaman beliau yaitu Islamic Division at Perhimpunan Pelajar Indonesia Istanbul, Masjid Department at Organisasi Santri Darul Quran Mulia, part of Forum Lingkar Pena Turki, Education and Training Division at Nusantara Urusi. Adapun pengalaman beliau merupakan Head Division of Islamic Department Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Manager of Mujalasah Quraniyah, Musyrib Quran at Halaqah Cinta Quran, Musyrib Quran at Komunitas Cinta Quran Medan, Musyrib Quran privat, dan pengalaman lainnya merupakan speaker at sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, speaker at kajian tafsir The Miracle of Al-Fatihah, kemarin surah An-Nas dan surah Al-Falaq, speaker at kajian tafsir surah An-Nas Antara Tuhan, Setan, dan Insan, moderator at launching book Mengayuh Gejolak Melabuhkan Bijak with Cahyadi Takariawan, reciter of Al-Quran at kajian Riyadus Solihin Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC, author a book Di Seberang Hagia Sophia, participant of Al-Quran graduation at Darul Quran Mulia Bogor tahun 2018. Itulah profil singkat Ustadz. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian dari beliau, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Kaif? Alhamdulillah. Bisa dimulai kajiannya Ustadz? Ya, insyaallah bisa. Baiklah. Baiklah, eh, Bapak Ibu semua, mari kita simak kajian tafsir Al-Quran, Quran Surah Al-Ikhlas yang akan dibawakan oleh Ustadz Azam Az-Zuhairi LC. Kepada Ustadz, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berkahilah perkumpulan ini. Semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang bisa bernilai amal kebaikan di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin kalau tiba-tiba di tengah penyampaian suaranya terputus atau kurang jelas, mohon disampaikan ya Ustazah Syafitri dan yang lainnya. Baik, Ustaz. Baik, izin share screen. Sudah terlihat ya? Sebentar. Sudah, Ustaz. Ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan apa yang sudah kita buka pada beberapa bulan yang lalu, yaitu kajian tafsir. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang tafsir surat Al-Falaq. Kemudian sebelumnya kita sudah membahas tafsir surat An-Nas, dan yang sebelumnya surat Al-Fatihah. Dan sekarang pada kesempatan kali ini, di malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah, kita akan sama-sama belajar tentang apa sih kandungan dari surat Al-Ikhlas yang sepertinya hampir semua orang, bahkan mungkin semua orang muslim itu pasti hafal surat Al-Ikhlas. Bagaimana tidak ada satupun muslim, mungkin ya tidak ada satupun muslim yang nggak hafal. Kalau nggak lancar mungkin lagi baca surat Al-Ikhlas tiba-tiba lupa, itu mungkin, tapi pasti mereka pernah menghafal, karena dari kecil itu pasti hafalan yang diutamakan adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, trikul ya, seperti itu. Maka
pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas yang memiliki arti ikhlas atau murni. Teman-teman jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Kalau kita di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surat Al-Falaq dan itu jelas penamaan dari surat Al-Falaq itu ada di dalam ayat pertama surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian bagaimana penamaan surat An-Nas itu juga dimulai dari ayat pertamanya. Qul a'udzu birabbin nas. Akan tetapi kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Padahal di dalam surat Al-Ikhlas yang sudah dibacakan tadi, bukti kita sudah membacakan surat Al-Ikhlas, tidak ada satupun kata yang berbunyi ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sana tidak ada satupun kata ikhlas di dalamnya. Maka kenapa kok bisa tiba-tiba dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas itu diambil dari bahasa Arab tentunya, dari kata kholaso yakhlusu atau kholaso yakhlasu yang artinya murni. Maka kalau orang Arab itu menyebutkan air yang murni, tidak ada campurannya sama sekali, maka disebut dengan ma'ul kholis. Artinya murni, tidak ada campuran sama sekali. Air putih yang bersih, tidak ada campuran sirup, tidak ada campuran kopi, tidak ada campuran susu, maka disebut dengan ma'ul kholis. Maka kenapa kok Al-Ikhlas disebut dengan murni? Apa murni dari apa seperti itu? Ternyata yang dimaksud dengan murni adalah murni membahas tentang sifat-sifat Allah yang luar biasa. Membahas tentang bagaimana sih Allah itu, bagaimana sih Tuhan kita semua yang sama-sama kita sembah, itu yang akan dibahas di dalam surat Al-Ikhlas. Nggak keluar dari jalur itu. Jadi betul-betul dari awal sampai akhir membahas tentang sifatnya Allah dan ciri-ciri Tuhan itu seperti apa. Keutamaan dan hikmah dari surat Al-Ikhlas adalah ini 5 yang paling penting tentang keutamaan dan hikmah dari surat Al-Ikhlas. Walaupun ada lebih banyak lagi, tapi yang akan kita bahas ada 5 poin ini. Yang pertama adalah bahwasanya Al-Ikhlas itu sama atau setara dengan 1/3 Al-Quran. Nah ini juga menarik. Kemudian yang kedua, khusus membahas tentang sifat Allah yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian yang ketiga, disunahkan untuk dibaca berulang kali. Kemudian yang keempat, menjaga hati agar senantiasa terpaut kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menjelaskan syarat utama menjadi Tuhan itu seperti apa. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sama-sama pernah mendengar bahwasannya surat Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Kemudian akhirnya disalahartikan oleh beberapa orang, ya sudah kalau mau hatam baca aja Al-Ikhlas 3 kali seperti itu ya. Kalau mau hatam Al-Qur'an secara cepat ya udah baca Al-Qur'an 3 kali. Dan itu kurang tepat sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan 1/3 Al-Qur'an itu adalah 1/3 Al-Qur'an dari segi kemuliaan, dari segi kebaikan, bukan dari segi isi dan lain sebagainya. Kita ambil contoh seperti ini. Kalau kita sekolah di SMP ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian kita sekarang berada di SMP kelas 1. Artinya kita sedang berada di 1/3 SMP. 1/3 level SMP. Apakah dengan kita 3 kali melakukan atau melewati SMP kelas 1 itu disamakan dengan kita selesai SMP? Kan enggak. Apakah kalau kita nggak lulus di SMP kelas 1 kemudian ngulang lagi selama 3 kali, apakah itu dinamakan kita telah menyempurnakan SMP kita? Kan enggak. Karena 1/3 SMP itu ya ada masing-masingnya. 1/3-nya ya berarti kelas 1, kemudian naik ke kelas 2, kemudian naik ke kelas 3. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran 1/3 itu yang dimaksud adalah karena 3 poin penting di dalam Al-Quran itu adalah yang pertama, sifat-sifat Allah. Jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang sifat Allah itu seperti apa. Menjelaskan tentang bagaimana
sifatnya Allah. Kemudian yang kedua adalah tentang hukum-hukum syariat. Khomer nggak boleh, kemudian makan makanan yang dilarang nggak boleh, makan babi, makan hewan yang dipukul, yang terjatuh, dan lain sebagainya. Itu tentang hukum-hukum syariat. Kemudian yang ketiga tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana Fir'aun dan para bala tentaranya, kemudian bagaimana Nabi Muhammad dahulu, kemudian bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan kisah umat terdahulu. Nah, makanya Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 sifat, 1/3 hukum, dan 1/3 tentang kisah. Nah, surat Al-Ikhlas murni. Kembali lagi ke ayat yang tadi, bahwasanya Al-Ikhlas itu murni membahas tentang sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinamakan dengan sama dengan 1/3 Al-Quran karena tentang sifat Allah. Di dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Al-Ikhlas itu senilai 1/3 Al-Quran. Jadi bukan berarti ketika kita baca 3 kali kemudian jadi khatam, tapi nilainya sama dengan 1/3 Al-Quran. Nah, apa penyebab dari turunnya hadis ini? Kok bisa tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 Al-Quran? Nah, ini yang menarik. Ternyata penyebabnya adalah karena di zaman dahulu sahabat Qatadah bin Nu'man, itu namanya, itu mempunyai kebiasaan yang cukup unik, yaitu suka sekali membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya. Kemudian, nah ini juga istimewanya. Kemudian sahabat karena merasa risih atau merasa bingung, kok si Qatada ini setiap hari jadi imam atau nggak jadi imam, sholat sendiri atau sholat berjamaah, kok selalu baca surat Al-Ikhlas. Ini hukumnya gimana? Emang dia nggak hafal surat-surat lain? Akhirnya ditanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, Qatadah ini setiap hari bacanya surat Al-Ikhlas terus. Boleh nggak sih? Gitu. Kok si Qatadah ini hafalannya 30 juz contoh. Tapi setiap kali imam bacanya cuma surat Al-Ikhlas. Boleh nggak sih? Kemudian baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembelaan dengan hadis tersebut. Bahwasanya Al-Ikhlas itu senilai dengan 1/3 Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah supaya tidak merendahkan sahabat tersebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya mengagungkan surat Al-Ikhlas itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad kala itu ingin memberitahukan kepada sahabat, Al-Ikhlas itu walaupun pendek, tapi isinya tuh luar biasa, istimewa. Bukan surat-surat yang biasa-biasa aja. Itu yang ingin Nabi Muhammad tekankan. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang uh, sudah hafal dan suka membiasakan diri untuk membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat. Jadi Nabi telah melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang suka membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat. Walaupun lebih baik lagi kalau kita bervariasi ketika melaksanakan sholat. Toh nggak semua sholat itu ada sunnahnya untuk membaca apa. Kayak contoh kalau witir kita baca surat Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, dan Trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tapi nggak semua sholat itu diatur oleh Nabi tentang sunnah-sunnahnya membaca surat apa. Ada beberapa sholat yang dibebaskan mau baca surat apa secara sunnah seperti itu. Kemudian ini juga bagian dari hadis riwayat Muslim, innallaha jazza al-Quran thalathata ajza'in faja'ala qul huwallahu ahad ahadun juz'an min ajza'il Quran. Sesungguhnya Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian dan dia menjadikan qul huwallahu ahad sebagai salah satu bagian dari Al-Quran. Jadi ini hadis dari Muslim. Kalau yang tadi hadis riwayat dari Imam Bukhari seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya Al-Quran Al-Ikhlas itu khusus membahas tentang sifat Allah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tidak ada satupun surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang sifat-sifatnya kecuali surat Al-Ikhlas. Di surat-surat lain ada masuk pembahasan tentang sifat Allah, tapi nggak ada satupun surat
yang memang khusus untuk membahas sifat-sifat Allah. Itulah kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian ia diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan kafir Quraisy tentang bagaimana sifatnya Allah. Jadi sabab turunnya daripada surat Al-Ikhlas adalah karena orang-orang kafir zaman dahulu itu menguji Nabi dan ingin merendahkan Nabi. Ia bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, tolong jelaskan kepada kami bagaimana sifatnya Allah itu. Bagaimana sih sifat Tuhan kamu, wahai Muhammad. Tapi bukan pertanyaan yang ingin belajar, tapi pertanyaan yang ditujukan untuk merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah menurunkan khusus satu surat yang membahas tentang bagaimana sifat Allah yang luar biasa. Teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz atau mungkin bagi Allah. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah yang sudah pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah wujud, qidam, baqa, dan sampai terakhir ada 20 sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud itu ada, qidam itu terdahulu, baqa itu kekal. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat wajib. Kemudian sifat mustahilnya apa? Ya lawannya dari sifat wajib itu sendiri. Kalau sifat wajibnya wujud atau ada, maka sifat mustahilnya adalah tidak ada. Kalau sifat wajibnya itu adalah terdahulu, maka sifat mustahilnya adalah diperbarui. Maka nggak mungkin kalau ada yang menyatakan bahwasanya Allah itu baru, karena Allah itu sudah ada dari zaman dahulu. Sudah dari awal pembentukan, bahkan sebelum pembentukan dunia, Allah sudah ada di dalam alam semesta ini. Bahkan kita mengatakan di dalam saja itu tidak diizinkan sebenarnya, karena Allah itu sifatnya tidak sama dengan sifat manusia pada umumnya. Maka kalau ada yang bertanya, manusia itu kan punya sifat wujud ya, berarti manusia sama dong kayak Allah. Atau gini, yang zaman sekarang itu para orientalis atau orang-orang barat itu mempertanyakan seperti ini. Kata agamamu, manusia itu setelah meninggal, kalau nggak masuk surga, masuk neraka, dan itu sifatnya kekal. Artinya, itu sama dengan sifat Allah yang bako tadi dong. Berarti ketika kita mati, kemudian masuk surga atau neraka, berarti sifat kita sama dong, kayak sifatnya Allah, yaitu kekal. Nah, itu pertanyaan orang-orang barat yang ingin menjebak kita. Maka bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah memang kita punya sifat yang sama dengan Allah dalam hal ini, yaitu kekal ataupun ada. Akan tetapi sifat tersebut punya ketergantungan. Maksudnya apa? Kekekalan kita dan kehadiran kita di dunia ini semua atas izin Allah. Berbeda dengan sifat bakonya Allah, sifat kekalnya Allah, sifat terdahulunya Allah, itu tidak bergantung kepada siapa-siapa. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada yang bertanya, manusia sama dengan Allah, sama-sama kekal nanti, maka jawabannya adalah berbeda. Kita itu kekal atas izin Allah, sedangkan Allah kekal ya karena memang dia punya kuasa atas kekekalan itu sendiri. Jadi berbeda, walaupun sepintas terlihat sama, tapi ternyata berbeda. Karena tujuan dari orang-orang yang bertanya itu hanya ingin merendahkan, sama dengan apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Bertanya bagaimana sifat Allah dengan tujuan ingin merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan dari sifat al-ikhlas itu yang lain adalah disunahkan untuk membaca berulang-ulang. Nah, ini penting juga untuk kita tahu bahwasanya ternyata surat al-ikhlas itu lebih dari 7 kali cara disunahkan untuk membacanya. Yang pertama adalah qobliyah subuh, itu ternyata disunahkan untuk membaca surat al-ikhlas. Kemudian ba'diyah maghrib, setelah maghrib disunahkan untuk membaca surat al-ikhlas juga dalam sholatnya. Kemudian ketika witir di rakaat ketiga ya, itu bersama dengan surat kul yang lainnya. Kemudian setiap selesai sholat, artinya ketika berzikir, itu juga disunahkan untuk membaca surat al-ikhlas di dalamnya. Kemudian sebelum tidur, ketika tawaf, dan ketika zikir pagi dan petang. Maka ini paling minimal kita membaca surat al-ikhlas itu 8 kali, karena zikirnya ada 2 ya, pagi dan petang. Jadi ada 8 kali kita minimal membaca surat al-ikhlas. Jadi gimana kita nggak hafal? Orang setiap hari 8 kali kita baca.
Udahlah suratnya pendek, mudah dihafal, dan diulang-ulang terus sebanyak 8 kali minimal di dalam sholat atau di dalam zikir kita. Maka itu yang menyebabkan kenapa kita sudah pasti hafal surat Al-Ikhlas. Kemudian, keutamaan yang lainnya, atau hikmah, kalau ini adalah hikmahnya, hikmah dari surat Al-Ikhlas adalah menjaga hati agar kita senantiasa terpaut pada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dengan kita membaca dan memaknai, harus digarisbawahi, dengan kita membaca dan memaknai dari surat Al-Ikhlas, maka ketaatan kita, kemudian keyakinan kita, kemudian hati kita itu akan senantiasa terpaut dan yakin bahwasanya Allah itu Esa, bahwasanya Allah itu Tuhan kita, bahwasanya Allah itu Maha atas segalanya. Dengan apa? Dengan memaknai setiap ayat dari surat Al-Ikhlas. Kalau kita cuman baca saja, kita cuman ngalir gitu aja, kita melafazkan, maka ya enggak berpengaruh apa-apa. Tapi harus kita maknai, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Di situ terpikir, oh ternyata Allah itu luar biasa, dia dengan keesaannya itu bisa menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di pembahasan tentang tafsirnya. Artinya, kenapa kita harus menjaga hati supaya selalu terpaut kepada ketauhidan Allah? Karena hati manusia sangat rapuh dan mudah terbolak-balik. Pagi mungkin kita beriman, tapi malam siapa yang tahu? Hari ini kita beriman, tapi hari esok siapa yang tahu? Nggak menutup kemungkinan, walaupun kita di circle yang sudah soleh-solehah, walaupun lingkaran terdekat kita, lingkaran yang sangat menjamin akan ketauhidan kita, akan kepercayaan kita bahwasanya Allah itu Tuhan kita, tapi nggak ada yang menjamin, karena hati manusia sangat mudah untuk terbolak-balik. Maka yang kedua, terhindar dari kemusyrikan secara sengaja atau secara tidak sengaja. Di zaman sekarang banyak cara untuk menjadi musyrik, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketika kita meninggalkan sholat dengan alasan yang tidak syar'i, dengan alasan yang tidak urgen, dengan alasan yang tidak darurat, maka secara nggak langsung kita sudah menduakan Allah. Dan itu harus difahami. Walaupun, kita terlalu keras, masa gitu doang langsung musyrik. Nggak musyrik secara hakiki, tapi bisa mengarah ke sana. Kalau kita sholat aja sudah bisa mengesampingkan, maka bagaimana dengan amalan-amalan lainnya? Apa yang mewajibkan kita untuk berpuasa sunnah? Apa yang mewajibkan kita untuk meninggalkan minuman-minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sholat yang 5 waktu saja, yang sudah jelas-jelas wajib saja kita bisa menomor duakan. Maka dengan senantiasa kita membaca surat Al-Ikhlas, maka kita selalu terhindar dari kemusyrikan dan selalu sadar bahwasanya Tuhan kita itu Allah dan Tuhan kita sangat luar biasa. Dan yang ketiga, supaya kita tahu prioritas apa yang harus kita utamakan di dunia ini. Ketika disampaikan bahwasanya Allahus Somad, Allah itu tidak membutuhkan sesuatu, akan tetapi menjadi tempat dibutuhkannya hambanya. Allahus Somad artinya Allah itu simpel lagi nih, Allah itu nggak butuh apa-apa, tapi kita sebagai hambanya yang butuh Allah. Nah, kalau kita baca Allahus Somad dengan betul-betul mendalami, dengan betul-betul memaknai, maka poin nomor 3, supaya tahu prioritas kita apa, itu bisa tercover. Jadi ketika kita sedang bingung mencari solusi apa, kemudian sedang bingung harus memprioritaskan mana antara dunia atau akhirat, maka kita tahu bahwasanya perlu dunia ataupun perlu akhirat, tetap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, nah ini mungkin terdengar agak nyeleneh, tapi memang seperti itu adanya. Di dalam surat Al-Ikhlas itu isinya adalah syarat untuk menjadi Tuhan. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, ya kita lihat aja mencakup nggak dari 4 syarat tersebut. Kalau kita di Indonesia ramai ada yang mengaku Tuhan, ternyata di zaman dahulu juga lebih banyak lagi. Ada Musailama Al-Kadzab dan lain sebagainya, itu yang mengaku nabi dan lain sebagainya. Itu kita lihat aja apakah orang tersebut memenuhi syarat menjadi Tuhan apa enggak. Nah, ini syarat menjadi Tuhan menurut surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah bahwasannya Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Dia hanya ada satu. Mungkin syarat yang ini bisa lepas. Kan saya cuma ada satu di dunia.
Nah, berarti saya memenuhi syarat tersebut. Oke, boleh. Karena dia nggak lahir kembar seperti itu ya. Jadi dia cuma ada satu. Kemudian kita lihat ke syarat yang kedua. Allahu samad, dia tidak butuh siapapun, akan tetapi semua makhluk membutuhkannya. Mungkin dia bisa bilang, saya nggak butuh apapun, saya bisa hidup sendiri, saya bisa bertani, saya bisa bekerja sendiri untuk menghasilkan uang. Tapi poin yang berikutnya masuk nggak? Dibutuhkan oleh semua makhluk. Jadi Fir'aun ketika mengatakan dia Tuhan, dilihat dia satu-satunya nggak? Betul satu-satunya. Oke, next. Dia butuh sesuatu nggak? Enggak, karena dia sudah yang paling tinggi pada zamannya. Kan seperti itu. Tinggal lihat dia dibutuhkan nggak oleh makhluk. Ternyata dia dibutuhkan seperti itu ya. Maka berarti masih masuk juga nomor kedua syaratnya. Kemudian nomor yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak dilahirkan. Nah, ini yang menggugurkan semua makhluk di dunia ini dari syarat menjadi Tuhan. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan itu sudah pasti bukan Tuhan karena syarat Tuhan adalah dia tidak beranak dan tidak dilahirkan. Maka dari situ sudah gugur apa namanya syarat untuk bisa mengaku menjadi Tuhan. Maka Fir'aun tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori Tuhan semesta alam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan sedikit demi sedikit tentang ayatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang Maha Esa. Penggunaan kata huwa merupakan salah satu cara Allah untuk menjelaskan dirinya. Seperti ini. Qul, katakanlah huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Kenapa Allah pakai kata huwa? Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, jelaskan kepada kaum kafir Quraisy tentang siapa aku. Ketika Bapak Ibu sekalian disuruh jelaskan, maka lafaz apa yang digunakan? Sudah pasti pakai lafaz dia. Jadi berbeda dengan ayat yang di bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang siapa aku, maka jawabannya fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak apa yang berbeda dari ayat yang atas dengan ayat yang bawah? Kenapa kok kalau yang atas itu pakai kata dia? Jadi Nabi Muhammad ketika menjelaskan kepada orang kafir, menjelaskan dengan dia Allah yang Maha Esa. Akan tetapi ketika yang bawah, diksinya menggunakan lafaz orang pertama. Jadi ketika ada hambanya bertanya, ada orang muslim bertanya, wahai Muhammad, bagaimana Allah, di mana Allah dan lain sebagainya, wa idza sa'alaka ibadi anni, bertanya tentangku, tentang Allah, maka Nabi Muhammad menjawab, wahai wahai kaum muslimin, Allah berkata, sesungguhnya aku dekat. Jadi Nabi Muhammad pada ayat yang di bawah tidak memakai kata sesungguhnya dia dekat. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa ada perbedaan dari dua ayat tersebut? Mungkin Ustazah Syafitri atau yang lainnya. Kenapa kok di ayat pertama pakai dia dan di ayat kedua pakai aku, orang pertama? Syafitri Nur. Silahkan Ustadz belum. Ya, jadi seperti ini. Ketika ada orang yang merendahkan kita, ketika ada orang yang merendahkan teman kita. Contoh saya punya teman, namanya Ahmad. Ketika si Ahmad direndahkan oleh orang lain, wahai Azam, coba dong jelasin gimana sifatnya si Ahmad. Katanya dia orang hebat, katanya dia orang pinter, katanya dia orang yang nomor satu di kelas. Maka bagaimana saya menjelaskan? Saya tidak akan mungkin menjelaskan dengan diksi yang nomor dua. Saya nggak akan mungkin, wahai temanku yang bertanya, kata Ahmad, aku cerdas. Kata Ahmad, aku pintar. Kata Ahmad, aku nomor satu di kelas, kan nggak mungkin. Maka itu jadinya pengakuan diri sendiri. Jadinya self-proclaim. Jadinya self-pengakuan. Bagaimana Allah nanti jadinya, Ahmad jadinya mengakui kepedean. Dia ngomong, aku pintar, aku cerdas, aku nomor satu di kelas. Dan itu nggak sesuai dengan diksi jawaban dari pertanyaan. Makanya
ketika ada yang bertanya tentang Ahmad, saya akan menjelaskan, oh si Ahmad, iya dia nomor satu di kelas, dia belajar terus, dia rajin, dia memang masuk kelasnya selalu awal, makanya dia ranking satu. Nah, itu yang terjadi pada surat Al-Ikhlas. Datang orang kafir, nanya kepada Nabi dengan tujuan merendahkan, wahai Nabi, jelasin dong, Allah gimana? Tuhanmu itu gimana sih? Katanya Tuhanmu hebat. Nah, kan sama ya. Kondisinya adalah sama-sama diremehkan. Maka Nabi menjelaskan dari perspektif Nabi Muhammad SAW. Wahai kaum kafir Quraisy, Allah itu esa. Allah itu tempat dibutuhkannya oleh hamba. Allah itu tidak beranak dan lain sebagainya. Itulah kenapa di dalam surat Al-Ikhlas pakai diksinya huwa, qul, huwa Allahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, bukan pakai diksi ana ahad atau kul ana ahad, nggak seperti itu. Tapi pakainya huwa Allahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kenapa kok yang nomor dua ini pakai aku? Karena Allah pengen menjelaskan bahwasannya dia benar-benar dekat dengan hambanya. Dan ini disampaikan kepada orang-orang yang butuh pertolongan betul-betul, kepada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Wahai hambaku, wahai orang-orang muslim, Allah itu, kata Allah, Allah itu sangat dekat kepada hambanya. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau mau berdoa, berdoa saja. Jadi kalau mau meminta bantuan, meminta saja. Karena kata Allah, Allah itu dekat. Yang ngomong siapa? Allah sendiri. Jadi gitu. Kalau ada hambanya yang meminta, maka dijawab sama Nabi, minta aja. Orang Allah sendiri kok yang ngomong bahwasanya dia dekat. Jadi nggak usah malu-malu seperti itu. Jadi ibaratnya gini, kalau ada orang datang kepada saya, saya mau minta tolong ke Ahmad nih. Kira-kira ditolong nggak ya? Nah, saya akan menjawab, minta aja. Orang dia pernah ngomong kok bahwasannya aku itu membantu siapapun. Nah, kan beda. Jadi ini tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada hambanya bahwasannya dia benar-benar dekat dan dia ingin merangkul seluruh hambanya dan memberikan semua kebutuhan hambanya. Maka qul huwallahu ahad artinya katakanlah dia Nabi Muhammad SAW, katakanlah bahwasannya dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian pengulangan lafaz Allah adalah sebagai taukid atau penegasan. Kul, katakanlah, huwa Allahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia yang Esa saja sudah cukup. Atau Allah yang Maha Esa saja sudah cukup. Tapi di dalam bahasa Arab, enggak. Harus ada penekanan huwa Allahu ahad sebagai uh, betul-betul penjelasan bahwasannya Allah itu benar-benar Esa. Bahwasannya kata huwa itu adalah taukid. Kata Allah itu adalah taukid dari kata huwa. Dan kemudian huwallahu ahad, ahad itu esa bukan satu. Dan ini mungkin ustadz-ustadzah sekalian, jamaah yang lainnya yang dirahmati Allah juga tahu apa perbedaan dari esa dengan satu ya. Kalau satu itu ada kemungkinan dua, ada kemungkinan berlanjut menjadi nomor dua, tapi kalau esa nggak ada nomor duanya. Itulah kenapa pakai diksi Allah yang Maha Esa, bukan Allah yang Maha Satu. Dengan tujuan ingin memutus kemungkinan bahwasannya Allah atau Tuhan itu ada dua. Maka ini yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada tiga itu tidak relate, tidak konkret lagi, tidak sesuai dengan apa yang ada daripada syarat menjadi Tuhan itu sendiri. Kemudian ayat berikutnya, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ini secara tafsir yang simpelnya. Tadi kalau yang tafsir yang dalamnya adalah Allah tidak memerlukan sesuatu, akan tetapi Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi itulah luar biasanya Allah. Allah itu punya sifat, kalau bahasa kita, sifat yang nggak enakan kepada hambanya. Kalau hambanya minta, sudah pasti dikabulkan. Ini pasti. Tinggal bagaimana model pengabulannya, bagaimana cara Allah memberikannya itu yang bermacam-macam. Kalau kita minta uang 10.000, belum tentu Allah kasih 10.000 saja. Nah, jangan lupa sajanya. Kalau kita minta 10.000, belum tentu Allah kasih 10.000 saja. Bisa jadi Allah kasih 15.000, tapi kita nggak sadar karena bentuknya 5 ribuan, 3. Ya Allah, saya pengen satu lembar yang 10.000. Kenapa kok engkau kasih 5 ribuan 3? Ini bukan yang saya inginkan. Itulah manusia. Nggak sadar dengan yang sudah Allah berikan.
Karena apa? Karena bentuknya berbeda. Kita selalu fokus kepada bentuk bukan nilai. Padahal kalau kita lihat 5 ribuan 3 itu nilainya lebih besar dari 10 ribu. Tapi karena nggak sesuai dengan apa yang kita mintanya 10 ribu, jadinya kita kadang tiba-tiba ngomong, apaan katanya Allah maha, maha pemberi, maha pemurah. Kok saya minta 10 ribu aja nggak dikasih, malah dikasihnya 5 ribuan 3. Nah itulah manusia. Pengennya dikasih mobil, pengennya punya uang yang cukup buat beli mobil. Tapi tiba-tiba Allah rezekikan untuk bisa eh, mendapatkan rumah secara gratis. Kemudian ya ngapain ya dikasih rumah padahal lagi pengen mobil. Kalau rumah mah masih bisa ngontrak sebenarnya. Nah itu pola pikir manusia. Padahal rumah lebih mahal daripada mobil. Tapi akhirnya apa? Akhirnya rumahnya dijual, beli mobil, tetap tinggal ngontrak. Nah itu pola pikir manusia yang tidak ada habisnya dalam soal rezeki. Wa idz azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ketika Tuhanmu mengujimu, maka Tuhanmu ingin memujimu, la in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan rezekikan kepadamu. Wala in kafartum, akan tetapi ketika kamu ingkar, bukan aku kurangi. Ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan. Akan tetapi ketika aku ingkar, bukan aku kurangi. Tapi inna azabil syadid. Allah memberikan penjelasan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kalau kita ingkar, kalau kita kufur nikmat, kalau kita nggak bersyukur, tapi tiba-tiba harta terus datang, itu nggak menyalahi dari ayat ini. Justru itu menguatkan ayat ini. Berhati-hatilah bahwasannya azabnya Allah pedih. Ketika kita, loh katanya kalau kita bersyukur ditambahi. Lah saya nggak bersyukur kok ditambahi. Ya itu berarti kamu masuk ke penggalan yang kedua. La in kafartum, dan ketika kamu ingkar, inna azabillah syadid. Allah nggak janji untuk mengurangi hartamu. Tapi Allah menjelaskan bahwasanya azabnya Allah pedih. Jadi hati-hati kalau ditambahin nilainya, ditambahin rezekinya, itu justru ujian. Kalau yang sekarang lagi uh, tiba-tiba jadi apa namanya? Jadi viral, ada namanya istidraj ya. Sama-sama tahu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya istidraj, bagaimana kita nggak bersyukur, bagaimana kita nggak pernah sholat, bagaimana kita jarang puasa, kok tiba-tiba rezekinya ada terus, kok tiba-tiba rezekinya ngalir terus. Ya itu benar, tinggal nunggu aja janjinya Allah. Inna azabi lasyadid. Allah nggak janji mengurangi. Allah janjinya adalah azabnya sangat pedih. Dan di sini pun Allah nggak janji bahwasanya ketika kita ingkar, kita akan mendapatkan azab. Enggak. Karena ketika kita ingkar, kita masih punya kemungkinan untuk bertaubat. Ketika kita ingkar, kita masih punya kesempatan untuk bertaubat. Allah masih ngasih itu yang namanya pintu taubat. Maka ayatnya wala in kafartum, bukan saya azab kamu. Ketika kamu ingkar, bukan saya azab kamu langsung, tapi Allah memberikan kalimat pernyataan bahwasanya azab Allah itu pedih. Jadi hati-hati. Bisa jadi kamu dapat azabnya, bisa jadi kamu nggak dapat azab kalau kamu bertaubat. Itulah baiknya Allah. Kembali ke Allah, sempat tempat meminta segala sesuatu, dan Allah itu sangat luar biasa. Walaupun kita ingkar, walaupun kita nggak bersyukur, tapi tetap nggak langsung Allah azab. Allah tunggu, Allah liatin aja. Ini orang dikasih 10 ribu nggak bersyukur, dikasih 15 ribu nggak bersyukur, dikasih 20 ribu nggak bersyukur. Tunggu sampai akhirnya gimana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Na'udzubillah, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau masuk ke dalam kategori su'ul khotimah, baru Allah pakai janjinya inna azabila syadid. Jadi azabnya diberikan kepada orang tersebut. Tapi kalau di akhirnya husnul khotimah, dia bertaubat, maka nggak perlu azabnya Allah, maka Allah akan mengampuni apa yang sudah dilakukan oleh hambanya. Idza taqarrabal abdu, jika hamba mendekat kepadanya, ilayya kepadaku, shibron, satu hasta, satu jengkal, taqarrabtu ilayya zira'an, satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, dan ketika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, taqarrabtu minhu ba'an. Oh itu yang kedua. Idza atani yamshi ataituhu
harwalah, dan ketika hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan cara berlari atau berjalan cepat. Jadi Allah itu selalu melihat hambanya. Kalau tiba-tiba hambanya rajin, tiba-tiba hambanya menjadi soleh secara mendadak, nah itu berarti hambanya lagi butuh uang secara cepat, maka Allah akan secara tiba-tiba juga ngasih uang dengan caranya Allah sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah relate, saya pernah mendengar ada ustadz yang bercerita bahwasanya istrinya sedang ingin melahirkan, kemudian apa namanya, secara finansial sedang kesusahan, akhirnya ustadz tersebut sholat sunnah, sholat duha, meminta rezeki, meminta ampunan dan lain sebagainya, nangis-nangis sampai nangis disampaikan, kemudian tiba-tiba ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dari rekan kerjanya seperti itu, tiba-tiba mentransfer uang. Nah itu kalau sudah berdoanya dari hati, maka akan sampai ke Allahnya itu lebih cepat. Kalau berdoanya ikhlas tulus, maka akan lebih cepat untuk dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau doanya sambil jalan, doanya sambil eh, formalitas doang, kata kata Umi kalau habis sholat harus berdoa, terus doa cepat-cepat. Ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen punya rezeki yang banyak, terus langsung keluar aja. Ya nggak mau. Allah juga ngeliat ini hamba doanya beneran apa enggak, ini hamba doanya serius apa enggak. Orang kalau kita minta ke orang tua minta uang tapi sambil lari, ya nggak dikasih juga gitu. Jadi tetap ada adab dalam berdoa. Walaupun Allah itu maha mendengar, tapi tetap Allah ingin melihat bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah dan akan aku kabulkan, akan aku berikan apa yang kamu inginkan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini juga merupakan syarat utamanya, dan ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu nggak beranak dan tidak diperanakan. Sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana yang ada di dalam pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Sebenarnya diksi lam yalid walam yulad itu juga merupakan diksi yang sudah dimanusiakan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bahkan kata beranak saja kita nggak boleh untuk membayangkan bagaimana Allah beranak. Maka itu merupakan pinjaman dari sifat manusia, yaitu beranak dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka bagaimana kita berpikir beranak secara normal manusia, nah Allah nggak seperti itu. Sama seperti sabda Nabi ini. Bagaimana yang ada di dalam pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Ketika kita mengatakan bahwasanya beranak atau melahirkan itu seperti A, maka Allah nggak seperti itu. Allah nggak beranak, betul-betul nggak beranak. Dan kata beranak itu adalah merupakan kata pinjaman dari sifatnya manusia seperti itu. Itu untuk menjawab keresahan dari manusia itu sendiri. Menjawab tentang, karena Allah tahu akan ada masa di mana manusia yang dia beranak dan dia dilahirkan, dan dia melahirkan dan dia dilahirkan, itu mengaku Tuhan. Maka Allah turunkan ayat ini supaya membantah bahwasanya Allah itu betul-betul esa dan nggak dilahirkan serta tidak melahirkan. Ayat ini menguatkan posisi Allah yang esa dan tidak membutuhkan siapapun. Jadi kata dasarnya atau sifat dasarnya itu adalah Allah itu esa. Kemudian turunannya adalah esa, tidak membutuhkan siapapun, Allahus Samad, tidak membutuhkan siapapun, lam yalid walam yulad, dan tidak beranak serta tidak diperanakan. Karena kalau nauzubillah, semoga tidak termasuk ke dalam dosa membahas tentang sifat Allah ini, kalau saja Allah itu beranak, artinya Allah perlu bidan satu. Artinya Allah perlu uang untuk melahirkan. Artinya Allah perlu segalanya. Itu kalau Allah itu beranak. Maka sifatnya Allah itu tidak beranak, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, karena memang Allah itu esa dan Allah tidak membutuhkan apapun. Maka lam yalid wa lam yulad merupakan ayat yang menguatkan dua ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Makanya Allah sangat murka ketika ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda lakadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Jadi ketika ada yang mengatakan
bahwasanya Allah itu punya anak, maka hampir pecah langit, hampir terbelah bumi, hampir terbang itu yang namanya bukit-bukit karena ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Jadi Allah sangat murka ketika ada yang mengatakan demikian. Apalagi kalau sampai membentuk suatu sekte dan lain sebagainya yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, itu bisa menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara atau menyerupai dia. Tidak ada yang setara atau menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu mempunyai arti musyabih atau mumathil yang artinya menyerupai. Ayat ini merupakan output dari ayat sebelumnya, lam yalid walam yulad. Karena kalau ini sekali lagi tidak terjadi, kalau Allah beranak, artinya Allah mempunyai sesuatu yang mirip dengannya. Karena ayah dan anak itu pasti ada kemiripan. Ayah dan anak itu pasti ada satu kecenderungan yang sama, baik secara muka ataupun secara sifat. Dan itu dibantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada satupun yang setara dengannya karena memang Allah tidak melahirkan. Bagaimana bisa ada sesuatu yang sama dengan kita kalau kita tidak melahirkan segala sesuatu? Maka ini merupakan penguat dari ayat sebelumnya. Para orientalis atau orang-orang barat yang mempelajari Islam kemudian menghancurkan dari dalam mengatakan bahwa manusia mempunyai beberapa sifat. Ini tadi sudah disampaikan ya, tentang sifat yang mirip dengan sifat Allah al-baqa dengan al-wujud. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sifat manusia yang memiliki yang kekal ketika di surga atau di neraka itu berbeda dengan sifatnya Allah yang kekal, karena sifat manusia tetap memerlukan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah sendiri tidak memerlukan izin dari siapapun karena wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segalanya. Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana surat Al-Ikhlas itu sendiri, tafsir dan lain sebagainya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi poin-poin penting dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Dan next levelnya atau langkah berikutnya setelah kita terbiasa untuk menghafal surat Al-Ikhlas, maka dicoba untuk kita apa namanya bisa lebih memahami artinya, memaknai artinya, dan bisa lebih apa namanya bisa lebih mengamalkan apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas yang merupakan turunan dari surat tersebut. Jadi kalau disampaikan bahwasanya Allah itu esa, maka turunannya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau ada uh, pilihan antara sholat dengan hal-hal duniawi, maka yang diutamakan adalah sholat. Kemudian Allahus Samad, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau butuh bantuan, kalau perlu bantuan, kita tetap memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita meminta, walaupun tetap dengan usaha juga. Kemudian lam yalid walam yulad, kita mulai apa namanya memahami dan menyadari bahwasanya Allah itu tidak pernah punya anak dan tidak ada yang menyerupai darinya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Semoga ada yang bisa diambil manfaat. Barakallahu fikum. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa penyampaian kajian tafsir surah Al-Ikhlas yang telah disampaikan Ustadz tadi. Semoga kita eh, dapat mengamalkan ilmu yang telah Ustadz sampaikan dan menjadi pegangan kita dan meningkatkan semangat kita untuk terus belajar Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu, eh, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi dan bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Silahkan raise hand atau boleh juga disampaikan di kolom chat ya.
Sebelum ada yang bertanya, boleh bertanya Ustaz. Ya, Untuk apa? Surah Al-Ikhlas ini kan bisa dijadikan wirid gitu ya Ustaz ya. Kira-kira kapan waktu yang terbaik atau saat-saat kapan dijadikan wirid atau amalan gitu ya. Mungkin itu Ustaz. iya. Eh, Tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya ada 8 waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, dan rata-rata di dalamnya itu adalah, kalau tadi zikir pagi dan petang itu berarti tujuannya untuk melindungi kita dari segala gangguan. Kemudian begitu juga dengan sebelum tidur, kemudian setiap selesai sholat itu juga termasuk yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, witir, ketika tawaf itu juga termasuk yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Tinggal apa keperluan kita. Kalau kita apa namanya, ingin dilancarkan rezekinya, atau kita jangan-jangan ingin terhindar dari hal-hal buruk, maka bisa dibaca ketika zikir pagi dan petang, karena di situ ada anjuran untuk baca surat Al-Ikhlas juga. Atau bisa juga ketika qobliyah subuh, karena kan sesuai dengan sholatnya itu sendiri. Sholatnya qobliyah subuh kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka itu bisa berbicara tentang rezeki juga. Maka dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas juga, karena memang sholatnya sendiri pun sudah mengandung eh, keinginan untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Jazakumullah khair Ustaz. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan eh, untuk mengetik di kolom chat atau langsung raise hand juga boleh. Tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Ada. Jadi ada Fadlan, Fadlan, oh, udah keluar ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Dibahas satu-satu dulu atau langsung di dua pertanyaan, Ustaz? Masih di mute. Iya, boleh dibacakan aja. Eh, Pertanyaan pertama, boleh diinfokan lagi adab berdoa. Untuk pertanyaan kedua, saya dia, Afwan Ustadz, izin mau bertanya, bagaimana ya Ustadz caranya menghadirkan dan tersadar kita bahwa Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Terkadang kita terlena dengan kehidupan dunia kan Ustadz. Syukran Ustadz. Itu dua pertanyaannya Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, tentang adab berdoa, ini juga yang saya baru dapatkan, bukan adab tapi sebuah trik tentang bagaimana supaya doa kita diijabah. Ternyata ada salah satu ustadz yang menyampaikan, salah satu cara mempercepat doa dikabulkan adalah kita yakin dengan apa yang kita minta. Jadi kita bisa membayangkan dengan sepenuh hati kita akan ada di kondisi tersebut. Contohnya gini,
kalau kita punya hajat atau punya keinginan supaya bisa pergi ke Baitullah, maka otak dan pikiran kita, akal dan pikiran kita harus bisa mendukung hal tersebut. Kita harus bisa membayangkan bagaimana ketika kita umroh nanti. Atau ketika kita ingin, ya Allah saya pengen dia punya rumah yang mana nanti keluarga saya bisa hidup bahagia di sana. Nah, sebelum berdoa, kita coba hadirkan gambaran seperti apa kita akan tinggal di dalam rumah tersebut. Nah, itu ternyata salah satu cara supaya Allah mengabulkan doa kita, karena di sana ternyata teorinya, konsepnya adalah bagaimana Allah melihat kesiapan kita. Jadi, kalau kita siap untuk diberikan mobil, kan memberikan mobil kepada kita. Kalau kita siap untuk mempunyai rumah yang besar secara finansial, karena kan rumah besar perlu perawatan dan lain sebagainya. Ketika kita sudah bisa membayangkan, kita bisa memanage hal tersebut. Nanti kalau saya punya rumah, eh, anak-anak saya akan ditaruh di kamar sini, 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 sini. Kemudian setiap hari akan dirapikan dan lain sebagainya. Maka kalau sudah tergambar seperti itu, maka akan bisa lebih cepat Allah mengabulkan keinginan tersebut. Itu sebuah trik yang baru saya dapatkan dari salah satu ustadz saya. Kemudian yang kedua, ini apa namanya, adab berdoa secara general, secara umum. Yang pertama adalah kita melakukannya di waktu-waktu yang mustajab, dan itu banyak sekali waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Nggak hanya satu dua, tapi ada begitu banyak. Ketika apa namanya, antara azan dan iqamah, kemudian di sepertiga malam, banyak sekali pokoknya tentang waktu-waktu mustajab kita berdoa sebelum berbuka puasa dan lain sebagainya. Kemudian ketika hujan juga, ada banyak lah intinya, ketika sujud dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin berdoa, maka usahakan kita untuk menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, maka kita menghadap ke kiblat. Itu makanya tadi saya sampaikan, kalau kita berdoanya sambil lari, kalau kita berdoanya sambil siap-siap beres-beres dan lain sebagainya, ya susah dikabulkannya karena tidak ada kehusyuan di sananya. Kemudian yang kedua, berdoa dari hati. Jadi kita nggak perlu tuh berdoa secara teriak-teriak, secara kenceng-kenceng, kalau hati kita tidak diikut sertakan dalam doa tersebut. Jadi kita harus ikhlas, kita tulus, kita betul-betul meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya apa yang saya inginkan. Itu bukan dari lisan saja, tapi dari hati yang paling dalam. Ya Allah, saya sudah terdesak nih, saya perlu something, saya perlu sesuatu yang rasanya nggak akan bisa saya dapatkan kalau pakai tenaga saya sendiri. Ya Allah, saya punya hutang yang banyak, rasanya kalau saya kerja seumur hidup pun nggak akan nutup nih dari gaji saya. Maka minta ke Allah dari hati. Insya Allah akan Allah kabulkan dari jalan yang tidak pernah tidak pernah kita sangka-sangka, seperti itu. Kemudian kita yakin, kita melakukan doa tersebut secara terus-menerus. Kalau kita doa cuma sekali, ya Allah saya pengen mobil, terus selesai, kita nggak pernah berdoa lagi, terus ditanya, mana katanya Tuhanmu maha pengasih, lah mau minta cuma sekali, lah kamu lu cuma minta cuma satu kali, minta mobil di pagi hari aja. Kemudian sore, siang, malam nggak pernah minta lagi. Ya gimana Allah bisa yakin bahwasanya kamu betul-betul menginginkan atau membutuhkan mobil itu tersebut. Kemudian biasanya juga diawali dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga kadang bisa menjadi wasilah untuk memperkuat doa kita supaya Allah bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Wallahu alam. Itu tentang apa namanya, keutamaan atau bagaimana cara kita berdoa seperti itu. Tadi yang kedua apa sudah? Yang kedua tadi, bagaimana caranya menghadirkan atau tersadar bahwa Allah itu selalu mengetahui apa yang kita lakukan, Ustaz. Karena kita sering terlena dengan kehidupan dunia, gitu. Oh, sering-sering kalau dari saya ya, tips secara pribadi, sering-sering merenung, sering-sering diem sendiri, sering-sering berpikir, itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rame terus, kalau kita ngumpul terus sama orang,
itu bisa menyebabkan kita terlena. Bahkan kan disampaikan bahwasannya kalau kebanyakan ketawa itu bisa membuat hati kita keras ya, seperti itu. Maka kurang-kurangi ketawa, banyak-banyakin mikir, banyak-banyakin sadar. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara. Dan yang paling efektif adalah dengan memperbanyak qiyamul lail. Itu sudah pasti. Karena qiyamul lail itu nggak mungkin bisa cepet-cepet. Kita nggak mungkin bisa, ya udahlah yang penting sholat 3 menit 5 menit, nggak mungkin. Karena dari diri sendiri aja, untuk bangun 3 menit aja itu berat banget. Jadi kalau kita mau bangun sholat malam cuma 3 menit 2 rakaat itu rasanya susah banget. Nah, mendingan tidur. Makanya kalau orang sudah bangun qiyamul lail itu pasti akan dimaksimalkan, akan sampai nangis-nangis, akan berdoa betul-betul, akan menghayati. Karena memang proses untuk bisa bangun dari tidur, ambil wudhu, sholat 2 rakaat sebagai permulaan, itu tuh bukan hal yang mudah. Maka ketika sudah mencapai level itu, ketika sudah mencapai ibadah itu, maka sayang rasanya kalau baru 2 rakaat terus langsung tidur lagi. Kayaknya enggak. Maka akan dilanjutkan dengan rakaat-rakaat berikutnya. Atau kalau kalau cuma 2 rakaat aja, pasti yang dipanjangin doanya, pasti yang dipanjangin taubatnya, pasti yang dipanjangin nangisnya. Karena kan nangis, doa, taubat itu nggak memerlukan effort yang besar, nggak memerlukan tenaga yang besar. Sedangkan kalau sholat kan harus berdiri lagi, harus ruku lagi, harus sujud lagi. Itu kan lebih mager ya kalau kita. Nah, tapi kalau kita berdoa, kita apa namanya menangis kan lebih ringan. Maka mungkin akan dipanjangkan di situnya, bukan di sholatnya. Jadi kalau supaya kita lebih banyak sadar ya, mungkin dengan sholat malam itu bisa menjadi salah satu solusi supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ustadz. Ada pendapat yang mengatakan bahwa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Apa benar, Ustadz? Silahkan, Ustadz. Ya, ini kenapa dianjurkan untuk masuk ke dalam kajian itu dari awal ya Ustaz Syarif Safitri ya. Ini kenapa dianjurkan untuk kalau ada apa namanya jadwal masuk majelis, kalau ada jadwal dengerin kajian itu dengerin dari awal sampai akhir, jangan di tengah-tengah. Karena nah, kalau kita masuk di tengah-tengah nanti bisa jadi salah persepsi. Itulah kenapa kata la ilaha illallah itu dari awal sampai akhir jangan dipotong di tengah. Karena kalau dipotong di tengah bisa jadi murtad. Karena jadinya la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, selesai. Padahal ada illallah, selain Allah. Ini tadi sudah dibahas, tapi sedikit eh, mungkin ya sedikit saya tambahkan. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya bahas ini sedikit. Belum ada, Ustadz. Iya, nggak perlu flyer, nggak perlu ini ya, nggak perlu PowerPoint. Secara singkat, bahwasannya betul, bahwasannya membaca Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Quran, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu membahas tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di dalam Al-Quran itu ada 3 poin pembahasan. Poin yang pertama adalah membahas tentang sifatnya Allah. Poin yang kedua membahas tentang hukum-hukum syariat. Poin yang ketiga membahas tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, surat Al-Ikhlas itu murni, pure, tidak ada campuran lain, membahas tentang sifatnya Allah. Maka dari 3 poin itu, Al-Ikhlas masuk ke poin yang pertama. Makanya disebut dengan 1/3 Al-Quran. Itu secara teori. Tapi secara hadis, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulusal Quran. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Al-Ikhlas itu senilai dengan 1/3 Al-Quran. Dan di hadis riwayat Muslim disampaikan, Innallaha jazza Al-Quran salah satu ajza. Sesungguhnya Allah membagi Al-Quran sebagai menjadi 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad, dan menjadikan surat Al-Ikhlas itu ahadun juz'an min ajza'il Quran, merupakan salah satu juz atau salah satu bagian dari 1/3 Al-Quran tersebut.
Nah, ini juga perlu saya sampaikan supaya nggak salah lagi. Dan yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran itu bukan berarti ketika kita baca 3 kali, kita auto hatam Quran. Terus kita pamer ke orang. Saya baru hatam tadi cuma 10 menit. Yang enggak. Lagian kok baca Al-Ikhlas 3 kali kok sampai 10 menit, lama bener. Itu aja udah salah. Kemudian dia pamer ke orang, saya baru selesai menghatamkan Al-Quran. Kok bisa cepet banget? Iya, saya baca Al-Ikhlas 3 kali. Tidak seperti itu. Karena tadi saya sampaikan perumpamaannya adalah ketika anak masuk ke SMP, yang mana SMP itu 3 tahun, kalau dia nggak naik kelas di tahun pertama sebanyak 3 kali, walaupun secara pembelajaran dia mencapai 3 tahun, tapi nggak disebut dengan telah menyelesaikan SMP secara menyeluruh. Ia hanya menyelesaikan langkah pertama atau sepertiga dari SMP sebanyak 3 kali. Jadi kalau baca Al-Ikhlas 3 kali artinya kita sudah membaca sepertiga Al-Quran 3 kali, bukan telah menyelesaikan Al-Quran secara menyeluruh. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi tentang arsy Allah. Arsy Allah, dan di dalam Al-Quran ada ayat tentang tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana memahami ini, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Iya, ini sudah apa namanya di luar dari pembahasan surat Al-Ikhlas ya, tentang bagaimana, dan ini sebenarnya sudah banyak di YouTube kalau apa namanya Ustadz Ustazah jamaah sekalian mau cari di ustadz-ustadz yang lebih kompeten dalam bidangnya, itu bisa dibuka. Tapi yang pasti eh, apa namanya bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya itu secara general, secara umum betul, tapi kita nggak bisa membayangkan, atau bukan nggak bisa, kita nggak boleh untuk membayangkan bagaimana arsy-Nya Allah. Karena kata di atas saja itu tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika disampaikan bahwasanya Allah itu di atas arsy Allah, artinya Allah memerlukan tempat untuk singgah. Allah memerlukan tempat untuk bertahan. Allah memerlukan tempat untuk uh, melanjutkan kehidupan. Dan itu tidak boleh sampai terjadi di Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak memerlukan apapun. Maka ketika disampaikan bahwasanya Allah itu ada di atas arsy-Nya, kita cukup pahami bahwasanya Allah itu ada di suatu tempat yang tidak boleh kita bayangkan seperti apa tempatnya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah arsy, seperti itu. Kita tidak pernah boleh untuk membayangkan arsy itu seperti apa, dan kita tidak pernah boleh membayangkan ada suatu zat yang tinggal atau hinggap di atas arsy-Nya sendiri. Karena kalau kita sampai membayangkan hal tersebut, maka itu bisa mengganggu akidah kita, dan sebaiknya untuk dijauhi untuk apa namanya pembahasan seperti ini supaya tidak kita dekati karena sangat berbatasan dengan akidah yang bisa menjadikan kita agak melenceng. Begitu juga dengan apa namanya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah itu juga merupakan apa namanya pinjaman ya, meminjam, Allah itu meminjam sifat atau apa namanya anggota tubuh dari manusia, bukan tangannya itu seperti tangan-tangan kita, tapi Allah ingin, karena Allah tahu bahwasanya akal pikiran kita itu terbatas, maka dipakailah bahasa yang bisa kita pahami, dipakailah bahasa atau diksi yang mudah untuk kita apa namanya kita terima akal sehat seperti itu. Maka ada baiknya untuk hal-hal seperti ini tidak kita perdalam lagi tentang pembahasannya. Cukup kita tahu saja, cukup kita sadar saja bahwasanya ayat ini ada dan ayat ini penting. Kalau mau lebih detail lagi, bisa dilihat ke apa namanya ceramah-ceramah, kajian-kajian Ustadz yang membahas tersebut dan memang fokus di bidang tersebut, yaitu tentang akidah dan tafsir yang lebih dalam tentang ayat tersebut. Wallahu alam. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu lagi.
Bagi yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Eh, Sebelum kita tutup, boleh disampaikan closing statement-nya, Ustaz? Iya, Bismillah. Eh, Singkatnya seperti ini. Yang harus kita pahami adalah bahwasannya surat Al-Ikhlas itu merupakan salah satu surat yang istimewa, bahwasannya ketika kita mulai jauh dari Allah, ketika kita mulai meragukan tentang hakikat dari Allah seperti apa, maka coba untuk fahami dan maknai ayat demi ayat dari surat Al-Ikhlas. Bukan hanya baca ya. Kalau baca kita nggak akan bisa berefek apapun, tapi dengan membaca dan memaknai ayatnya supaya kita bisa senantiasa menjaga akidah kita supaya kita tetap lurus tentang keesaan Allah, tentang Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan, bahwasanya Allah itu eh, apa namanya tempat kita meminta segala sesuatu dan tidak ada yang menyerupai darinya, bahwasanya Allah itu Tuhan kita semua, bahwasanya ketika kita perlu atau kita mengharapkan segala sesuatu datangnya kepada Allah SWT. Dan satu hal lagi yang sudah klise sebenarnya, jadilah seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi semua orang tahu bahwasanya surat ini namanya adalah surat Al-Ikhlas. Kita tidak perlu menjelaskan bahwasanya kita ikhlas melakukan segala sesuatu, tapi biar orang lain yang faham bahwasanya kita telah ikhlas untuk melakukan sesuatu, dan jadilah seperti surat Al-Ikhlas, yaitu menjawab segala pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy tentang siapa itu Allah dan bagaimana sifat Allah. Ketika kita sudah tahu artinya, kita sudah paham maknanya, jadi kita semua, khususnya yang ada di dalam kajian ini, tidak lari ketika ada orang kafir bertanya tentang siapa Allah dan lain sebagainya. Tapi harus digarisbawahi, orang kafir yang benar-benar mau belajar. Supaya apa? Supaya kita nggak capek-capek menjelaskan kepada orang bodoh yang memang nggak mau belajar sama sekali. Wallahu alam, barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga 1 jam lebih pembahasan kita pada hari ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita seperti yang Ustadz sampaikan tadi, termasuk orang-orang yang selalu ikhlas beramal, yang tidak ada disebut, yang tidak perlu disebut-sebut sama kita, tetapi kita ikhlas melakukannya. Baiklah, Ustadz, sebelum ditutup, mohon doa yang dipimpin oleh Ustadz untuk mengambil keberkahan acara ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa alaika ya salam. Tahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jazakumullah khair Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya. Dan mungkin di sana sudah lebih larut ya daripada di Medan. Sebelum ditutup, mari Bapak Ibu mohon dibuka videonya untuk dokumentasi. Baik, 1, 2, 3. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz, kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kajian tafsir ini. Semoga untuk kajian tafsir berikutnya kita dapat hadir terus dan istiqomah mengikutinya. Dan semoga apa yang kita dapatkan di sini dapat kita amalkan dan kita terus dapat belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baiklah, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhaqumi rabbik. Saya mohon maaf atas salah dan khilaf. Komunitas Cinta Quran mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair.